Kecamatan Cipasilian ini membuat 1.800 lebih kepala keluarga terdampak. Sebagian warga terpaksa mengungsi di bahu jalan menggunakan terpal dan tenda yang didirikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kepala Desa Cirumapak ini menuturkan banjir memang sudah melanda sejak beberapa hari lalu dan memang belum ada tanda signifikan bahwa banjir ini akan surut. Ibu nggak ngungsi? Ini gambar malam nih, artinya ya masih cukup tinggi. Kalau kita lihat tadi istilahnya kan begini ya, yang common atau yang umum, lihat tuh Ti, sebetis atau selutut orang tua. Dewasa. Enggak orang tua, Ti. Itu orang tua tadi, Ti. Pas kebetulan orang tua ya. Tapi saya tadi agak bingung ini apakah di Indonesia atau enggak. Soalnya namanya agak bule ya, Cimancheri. Cimancheri, ya. Semoga banjir tersebut dapat segera surut sehingga masyarakat bisa beraktivitas ya, Vi. Karena cuma ketinggiannya cukup tinggi, sampai 1 meter. Oke, dari lokasi pencarian longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada kemarin ya. Namun ini belum diketahui apakah jenazah tersebut sudah berhasil diidentifikasi atau tidak gitu. Jadi berdasarkan data terakhir Basarnas, ada 24 korban meninggal dunia dengan total 66 korban hilang. 23 anggota TNI yang sedang melakukan pelatihan juga kabarnya disebut sebagai korban gitu. Iya, tapi kalau kita melihat Vi, dalam proses evakuasi ini, para petugas memang mengalami kendala. Salah satunya adalah cuaca ekstrim. Ini menjadi tantangan juga dalam proses pencarian para korban. Tidak hanya itu pemirsa, tanah yang sudah mengeras ini membuat proses penggalian juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya kita doakan proses pencarian dan evakuasi pada hari ini ya, cuaca mendukung sehingga dapat berjalan dengan lancar. Oke, sementara itu Ti, ini juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan ya informasi tentang sejumlah anggota TNI AL yang tertimbun bencana tanah longsor di kawasan tersebut Ti. Jadi dari 23 anggota marinir yang tertimbun, 4 anggota sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal. Yang telah mengundurkan diri. Sebelumnya Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Thomas Jiwandono menjawab isu independensi dan soal keanggotaannya di Partai Gerindra. Rencananya Komisi 11 DPR RI akan membawa hasil fit and proper test Deputi Gubernur BI ke rapat paripurna pada hari ini. Selasa ya. Selasa. Memang hari Selasa ini biasa dimanfaatkan sebagai agenda paripurna DPR. Betul. Nah, salah satu agenda tentu adalah mengesahkan hasil fit and proper test di Komisi 11 untuk ditetapkan sebagai definitif Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di negara dan juga melemahkan institusi Bayangkara serta Presiden. Menurut Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, mengubah struktur kepolisian di bawah kementerian ini bukan sekedar masalah administratif, melainkan resiko besar yang dapat mendegradasikan kekuatan institusi Bayangkara, kewibawaan negara hingga posisi Presiden itu sendiri. Kapolri pun lebih memilih menjadi petani dibandingkan Polri di bawah menteri. Tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian.
Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini Dalam pemeriksaan, Fuad menjelaskan pihaknya dikonfirmasi terkait jumlah jemaah yang diberangkatkan, termasuk alasan penggunaan skema haji furoda. Fuad menyebut jumlah jemaah maktur justru menurun tajam pada tahun 2024. Fuad menyatakan pada tahun 2023 maktur masih dapat memberangkatkan sekitar 600 jamaah. Namun 2024 jauh menurun lebih dari 50% bahkan menurutnya. Saat ada penambahan kuota sebagaimana yang tengah ditangani oleh KPK, jumlah jamaah maktur justru berkurang secara drastis. Fuad juga membantah isu bahwa maktur mendapatkan ratusan bahkan ribuan kuota tambahan dari pemerintah. Wajibkan untuk isi. Jadi kami tidak ada mengerti soal yang lain-lainnya ketika diminta untuk isi, kami mengisi porsi. Yang tadi saya sampaikan jumlahnya sangat menurun. Kalau orang bilang maktur jumlahnya sangat banyak sekali, tapi kenyataan di lapangan tidak sampai 300 memberangkatkan.